Bahkan kalau lihat video saya di YouTube itu sudah 6.500 lebih banyak videonya daripada YouTuber ya, daripada subscribernya. Daripada saya kecanduan internet tidak bermanfaat, jadi saya apapun yang saya wartakan saya share ke situ supaya algoritma saya dikejar. Jadi kalau saya buka situs porno, nanti semua internet gadget saya itu dikejar oleh algoritma. Jadi saya jelaskan dulu karena saya belajar bidang itu cukup lama begitu. Karena jadi dalam ilmu teknik kendali itu sebenarnya yang paling berbahaya itu adalah algoritmanya. Jadi kalau Bapak Ibu silakan kalau udah percaya, yang suka nonton berita politik itu snack videonya, YouTube-nya, WA-nya, Facebook-nya, berita tentang itu. Kalau berita influencer yang pindah agama, itulah yang silakan kalau tidak percaya, algoritmanya dikejar begitu. Jadi hidup kita itu tidak lagi terbatas pada sesuatu yang nyata tapi di dunia maya. Jadi itu yang saya mau sampaikan dulu ya. Jadi tadi masuk kan? Udah. Belum. Algoritmanya ya. Jangan-jangan laptop saya ini udah terkena virus algoritma. Dari tadi tidak masuk ya? Tidak masuk, dari tadi udah mau. Tadi udah mau? Tidak masuk. Pakai plastik saja, pindah ke sini. Plastik. Ada itu. Tadi udah nih. Inilah akibat gadget tadi. Tidak mungkin. Pakai plastik. Ada ini tidak terhubung. Kacau. Ya, jadi sambil saya mengopi nih, nanti Bapak Ibu saya kasih yang komprehensif lengkap dengan ada MP4-nya, itu nanti bisa disulis suarakan. Karena ini nanti bahan ini kita akan coba lihat selama 1 tahun dan nanti kita akan menjadi bahan yang bisa disampaikan. Jadi sengaja saya buatnya dalam bentuk Word, kemudian ada PowerPoint-nya, kemudian ada MP4-nya, tapi MP4-nya tidak bisa bersuara karena memang sekarang itu kita dikejar dengan copyright begitu. Nah, ini juga yang mau kita bangun kesadarannya. Seandainya kita ini 105 orang, kita punya YouTube semua, lalu kita buat tentang renungan-renungan itu, ya, itu sangat membantu sekali umat kita untuk berkatekesi audiovisual. Jadi katekesi audiovisual itu sesuatu yang memang sudah sangat wajib kita laksanakan. Dan sekarang kalau kita membuat program TV itu tidak lagi perlu terlalu banyak alat. Cukup misalnya Santopius 10 Bengkayang TV begitu. Kemudian misalnya Paroki Bunda Maria TV misalnya. Sebelum nanti Kuskupan Agung. Ya. Dan yang paling penting juga
sekarang sudah migrasi ke dunia digital ya. Kalau RRI itu ketika saya siaran di RRI, komisi. Di situ juga mereka sudah pakai YouTube juga gitu. Jadi itu TV relay itu sudah menjadi keharusan. Komisi. Jadi itu artinya kalau misalnya Bapak Ibu, saudara-saudari misalnya mau, saya pikir di sini punya talent semua ya. Artinya kalau memang punya akun YouTube itu, kita bisa membangun itu gitu, jejaring yang luar biasa gitu. Jadi ada beberapa medsos yang harus kita punya itu. Yang pertama itu Facebook memang ya, Facebook, kemudian Instagram, YouTube, kemudian Snack Video, kemudian TikTok. Patrice Algero itu mainnya di Snack Video. Jadi kalau yang buka Snack Video itu dahsyat lah, mereka bertempur di situ. Ya. Kita kenal dengan Romo Argo itu misalnya di Snack Video dengan TikTok misalnya. Kemudian kita kenal dengan Romo Eko ya. Kemudian Romo Koko misalnya. Saya baru kenal tuh ketika di TikTok. Romo Koko tuh muncul di TikTok. Kalau Romo Eko tuh muncul di YouTube, habis itu di TikTok. Kalau Romo Argo itu munculnya di TikTok. Jadi itu luar biasa. Nah itu persoalan yang kita akan hadapi karena kehidupan kita itu tidak lepas dari ini ya, dari dunia internet ini. Dan yang paling konsisten tuh misalnya Hidup TV atau Katkit. Katkit itu sesuatu yang luar biasa ya. Katkit. Nah, pada era Covid itu, era disrupsi itu, terjadi pergeseran nilai ketika misalnya rupanya kita melek teknologi dan gereja Katolik itu bangkit di situ. Sebelum itu saya sangat sukar sekali mendapatkan informasi dari Katolik waktu itu. Setelah 2020 Covid itu semuanya menggunakan medsos sesuai dengan seruan Paus ke-6 bahwa pewartaan abad ini kan menggunakan media komunikasi sosial ya. Dia tidak bilang barangnya apa waktu itu. Dia sudah luar biasa, dia hidup di sekitar tahun 50-60 tapi dia sudah tahu bahwa berarti beliau sudah melihat masa depan, cuman kitanya ya. Jadi mesin chronopacer itu betul-betul ada lah ya yang diperdebatkan. Baik, ini saya lebih ke metode kualitatif ya. Jadi agak sedikit akademik, tetapi sebenarnya bahan-bahannya ini sebenarnya kita buat itu tujuannya adalah nanti kita bisa ini ya. Jadi yang pertama itu adalah dampak internet, gawai dan game online bagi anak Katolik di keluarga Katolik. Saya, istri saya, anak saya pertama, kedua, ketiga itu punya handphone. Handphone saya ini ada 3 gitu. Untuk apa handphone saya banyak 3 itu ya? Yang satunya untuk ngerekam, yang satunya untuk nonton, yang satunya untuk browsing. Ya kan? Dan anehnya, saya itu memakai bekas anak saya. Jadi beli handphone itu saya seumur umur itu baru 1, 2, 3, 4 kali hidup saya. Tapi anak saya itu sudah berganti-ganti handphonenya. Dan saya selalu memakai second handphone anak saya. Nah, kalau ada handphone second itu hati-hati jangan dijual karena itu bisa lebih bagus dihancurkan saja daripada dijual. Karena Bapak Ibu itu tidak tahu apa data yang tersimpan di situ. Lebih baik dihancurkan saja. Ya, ditumbuk, dihancurkan ya. Karena kenapa? Dia datanya terekam di dalam chip. Jadi jangan dijual. Apalagi kalau yang kira-kira ada foto-foto siurnya ya. Baik, kita lihat di era digital, internet, gawai dan game online menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan anak-anak termasuk dalam keluarga Katolik.
Teknologi ini memiliki dampak positif dan negatif yang dapat mempengaruhi perkembangan iman, moral, serta kehidupan sosial anak. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam membimbing anak agar menggunakan teknologi secara bijaksana. Tidak bisa lagi kita mau suruh dia tuh tidur. Saya ini udah survei anak saya itu 3 tahun. Bahasa anjir itu udah susah. Sekarang lain lagi bahasanya tuh ngomongnya. Mau saya marah, susah juga kan. Jadi kata anjing itu udah dari anjing, anjir, anjay, ya, nggak tahu. Ya. Jadi apakah saya yang salah atau anak saya yang salah? Sekali saya renungkan bukan kita yang salah, tapi memang dunianya yang sudah seperti itu. Jadi loh, bapak ibu misalnya tiba-tiba anak itu terkejut lalu manggil kita anjing, jangan dimarah gitu. Saya pernah di satu kafe, jadi saya mendengarkan percakapan ini main game itu udah 150 kali dia nyebut anjing. Kuping saya sudah panas, ya kan? Tapi ya apa boleh buatlah karena kita di kafe kan. Lalu tiba-tiba ada bapak baby boomers itu sukses seminar. Baru tahu dia. Dengan sukses seminar itu langsung terkejut dia. Setelah siap, mantap, diam dia. Jadi bapak-bapak itu ngelawannya dengan yel-yel begitu. Akhirnya dia tidak lagi dia nyebut anjing. Jadi memang perlawanan kita sekarang itu dengan kata-kata juga begitu. Tidak bisa lagi dengan kita jangan begitu, tidak bisa. Kalau menurut ini ya, kalau menurut psikolog sih memang agak beda, tapi kalau kita tidak tegur itu susah. Susah sekali. Tidak percaya silakan. Mau cucu apa gitu. Dan itu sudah sulit kita untuk membendungnya. Nah, makanya dampak positif tadi kan dampak negatifnya sudah ditampilkan oleh Pak Pran. Sebenarnya dampak positifnya itu akses terhadap pendidikan dan informasi. Jadi anak saya itu tes kan ada tes psikologi ya, SIM. Saya pikir dia itu tidak lulus, ya kan? Sini jak banyak SIM nembak kan begitu. Tiba-tiba datang ke misalnya di Samsat, Pak, ini Pak, buat ini. Rupanya sekali dia buat SIM itu, dia bisa lulus. Saya bilang, Mama ini kok bisa ya? Kalau saya mungkin tidak bisa lulus kali, ya. Secara psikologi dia belajar dia. Dan pengalaman ini terjadi dengan sepupu saya waktu tes PNS. Ketika ngumpul, kawan-kawan yang ngumpul, dia belajar pakai internet. Kalau yang cerdas itu, akhirnya dari 100 pelamar yang untuk tenaga perikanan, kan hanya dicari satu promosinya di Provinsi Kalimantan Barat. Dia lulus, juara 1 gitu, menyisihkan 99 orang. Saya nanya, apa sih yang kau lakukan? Pulang malam subuh jam 3? Enggak Bang, sambil ngumpul belajar katanya. Anak cerdas tuh begitu, ya kan? Anak bodoh ya main game terus, anak cerdas ya. Itu dampaknya. Jadi internet tuh memungkinkan anak untuk mengakses berbagai sumber belajar, termasuk pelajaran agama Katolik, kisah-kisah kitab suci, serta materi bimbingan rohani yang dapat memperkaya iman mereka. Kemudian yang kedua, media evangelisasi dan pengembangan iman. Nah ini nanti, jadi berbagai aplikasi dan situs Katolik seperti YouTube, Katolik ID, dan e-Katolik dapat menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman iman melalui video, renungan harian, serta doa-doa digital. Luar biasa ya, terima kasih kepada KWI ya. Kemudian pastor-pastor yang sudah menggunakan medianya luar biasa. Akhirnya sekarang ini memang kita berperan katekese itu di dalam dunia internet. 3, koneksi dengan komunitas Katolik. Saya ikut Prodiakon bergerak. Saya di Skadau, Romo Eko itu waktu itu di Medan. Kebetulan kan Prodiakon kan bergerak. Dari Kalbar ini saya sendiri aja yang ikut. Kebetulan saya Prodiakon. Jadi istri dengan anak saya liburan di bawah, saya ikut ya menggunakan fasilitas Zoom di atas rumah almarhumah Bang Ipar saya, dapat 4 sesi, kan 4 sesi itu.
menjelaskan tentang apa? Romo Eko katakan, oh begini. Jadi dari seluruh Indonesia, sehingga akhirnya dapat. Jadi koneksi dengan kawan-kawan, ada di Prodiakon Bergerak itu. Kemudian melalui media sosial anak-anak dapat terhubung dengan komunitas seiman seperti keluarga mahasiswa Katolik, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, atau kelompok doa online yang memperkuat kebersamaan dalam iman. Ini terjadi ya, misalnya di KMK Untan saya masih ada juga di medsosnya, kemudian di PMKRI cabang Sungai Raya, kebetulan saya dengan istri saya ini angkatan pertama, jadi saya itu masih dapat informasi ketika di grup WA itu. Kemudian juga kebetulan ada SMGM itu kan, nanti tanggal 6 ini kami rosarionya pakai internet gitu, di Zoom. Ya, walaupun SMGM itu kayaknya di Kalbar itu tidak ada, kebetulan saya ketua SMGM-nya. Ya, jadi nanti kami dapat tugas selalu kami kerjakan. Uniknya begitu, sahabat Monsinyur Gabriel Manik yang sekarang udah mau menjadi ya kan Beato ya. Kemudian pengembangan keterampilan digital. Jadi Bapak Ibu, one day one content. Kalau di Buddha itu ada istilah one day one content. Kalau di Katolik itu istilahnya ya kan one hour many content. Nah, gitu. Ya, 1 jam itu banyak konten gitu. Nah, kemudian dampak negatif. Dampak negatif ini kecanduan dan kurangnya interaksi sosial sudah disampaikan oleh Pak Frans. Makanya kita bisa membuatnya itu menjadi, saya senang misalnya anak-anak di OMK kami itu biasa ngumpul di rumah gitu. Mereka senang ke tempat saya karena di situ kami kasih anak kami itu AC, WiFi, dia ngumpul duduk-duduk di situ, ya kan? Terserah lah, kapan lagi kan? Jadi dia lebih betah di tempat saya gitu. Dan saya kan orangnya karena aktivis Mudika jadi tidak pernah membatasi selama dia tidak melakukan hal yang negatif. Yang kedua, konten tidak sesuai dengan nilai Katolik. Nah ini konten tidak sesuai dengan nilai Katolik itu saya pikir kita bukan berhubungan dengan agama lain, tetapi yang melanggar 10 perintah Allah. Dulu saya sangat berdoa sekali Twitter tuh segera menghapus, karena Twitter itu ya saya berdosa karena memang harus menyelidiki itu. Itu luar biasa Twitter tuh pornografinya. Ampun dah ya. Waktu itu Pak Simpson kali ya di sini ya, prihatin. Itu memang betul. Waduh, vulgar sekali. Mau gaya apa, gaya ini, gaya itu semuanya ada. Twitter ya. Twitter enggak di-ban waktu itu. Yang lain udah di-ban, dia enggak. Syukurnya anak saya belum bisa buka. Makanya diubah jadi X. Nah, di X sekarang udah enggak ada. Yang ada itu hati-hati dengan apa? Dia di snack video ada Brimo. Oh, itu Brimo ini sekarang ya susah. Sebagai penyuluh mau tidak mau saya harus buka ya. Nah, itu berat. Kemudian juga game itu hati-hati. Dia ada 3 keuntungan dia game. Pertama dia untuk kesenangan, untuk berikutnya dia dapat keuntungan dari judi online dan prostitusi. Jadi di game itu ada sisipan-sisipan pornografinya. Kemarin saya mengapa sih mereka asik, rupanya ada yang sur-surnya tuh. Jadi kalau misalnya mereka memenangkan sesuatu itu dapat bukan dapat senjata ya, dapat ya buka sedikit. Dan tidak ingat waktunya. Tadi udah dijelaskan. Kemudian penurunan spiritualitas. Nah ini hati-hati. UMK kita ini tidak lagi kayak zaman kami Mudika kan ngangkat parkir gitu ya. Ngangkat, karena motor tuh kami angkat ya. Sekarang ya terserah lah. Motor diparkirkan orang tua atau apa ya, pokoknya kita happy lah. Atau datang hanya parkir, tidak ke gereja gitu. Nah itu terjadi. Berikutnya gangguan kesehatan fisik dan mental. Nah ini persoalan yang akan kita hadapi.
Dan ini tidak bisa lagi kita sembunyikan, ya. Gangguan mentalnya itu tadi, bahasa tadi. Nah, peran orang tua dalam membimbing anak, yang pertama menjadi teladan dalam penggunaan teknologi. Nah itu, minimal kita tidak buka situs porno lah. Kalau saya sih. Yang kedua, karena kita tidak bisa menghalangi mereka begitu. Kita halangi pun udah ada di situ. Yang kedua, menerapkan aturan dan batasan. Mau dicabut wifi, kita butuh wifi, mamanya butuh wifi, mau nonton Netflix, nonton drakor. Akhirnya ya udah, daripada bertengkar, kelahi, ya udah pasang lagi wifi-nya kan gitu. Ya itu. Yang ketiga, mendorong aktivitas alternatif. Seperti kegiatan hari ini. Tidak akan bisa kita lepas dari, pasti semuanya megang HP, nonton HP, baca berita di WA, sebagai macam. Kita mau larang juga aturannya terlalu ketat, tidak bisa. Apalagi lokakarya. Bahkan di sini baru ini kehebatan Wisma ini kasih wifi. Mana ada wifi dulu? Tiba-tiba dikasih wifi di kamar. Ya udah, keniscayaan kan? Menggunakan teknologi sebagai sarana pendidikan iman. Nah ini nanti ada ini ya. Jadi kita yang menggunakannya. Ya, kesimpulan. Internet, gawai, dan game online memiliki dampak yang besar terhadap anak-anak dalam keluarga Katolik. Dengan bimbingan yang tepat, teknologi dapat menjadi alat yang memperkaya iman dan pendidikan anak, namun tanpa pengawasan, teknologi juga dapat membawa dampak negatif yang merusak perkembangan spiritual dan moral mereka. Oleh karena itu, orang tua perlu berperan aktif dalam membimbing anak-anak agar tetap hidup dalam iman dan nilai-nilai Katolik di era digital ini. Jadi ada 4 sub yang saya bahas itu, itu kesimpulannya. Selanjutnya, dampak internet di sebelah. Dampak internet, gawai, dan game online bagi anak Katolik di keluarga Katolik dikaitkan dengan kitab suci Katolik. Nah ini kita kaitkan dengan kitab suci lah. Sebelah. Ini. Slide 2. Nah, dalam konteks iman Katolik, dampak internet, gawai, dan game online bagi anak-anak dalam keluarga Katolik dapat dikaitkan dengan kitab suci sebagai pedoman moral dan spiritual. Ya. Jadi beberapa ayat kitab suci yang relevan dalam membimbing penggunaan teknologi secara bijaksana adalah yang pertama, pentingnya kebijaksanaan dalam menggunakan teknologi. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang tua dan anak-anak harus menjaga hati dan pikiran dari pengaruh negatif internet, gawai, dan game online yang dapat merusak iman dan moral. Kemudian dari Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Dalam era digital, kebijaksanaan sangat dibutuhkan agar anak-anak Katolik dapat memilah informasi yang bermanfaat dan menghindari konten yang berbahaya. Kedua, pengaruh negatif yang harus dihindari. 1 Korintus 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Internet dan game online tidak selalu buruk, tetapi orang tua perlu mendampingi anak-anak agar menggunakan teknologi untuk hal-hal yang membangun iman dan karakter. Saya diam-diam tuh mencek laptop anak saya. Puji Tuhan tidak ada situs pornonya begitu. Ya kan? Jadi kita harus cek, tidak perlu kita beritahu. Cek gawainya, cek internetnya dan sebagainya. Ya, kalau tidak kita periksa sedini mungkin bahaya. Kemudian Matius 6 ayat 22-23, mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Anak-anak harus diajarkan untuk menggunakan mata mereka dengan baik, menghindari tontonan dan permainan yang membawa pengaruh buruk bagi jiwa mereka. Bayangkan, ya kan? Huruf yang kecil ini sekarang kita payah baca sekarang, karena gara-gara HP itu.
Ini susah sekali. Kemudian peran orang tua dalam mendidik anak di era digital. Yang pertama di Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang pada jalan itu. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan anak-anak bagaimana menggunakan teknologi dengan bijak sesuai dengan iman Katolik. Kemudian Ulangan 6 ayat 6-7, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Internet dan gawai bisa menjadi alat evangelisasi jika digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai iman dalam kehidupan sehari-hari. Saya selalu datang misa harian di Sungai Jawi itu. Saya sangat berbangga dengan Pastor Barses tuh, kalau dia selesai homili dia pantun, dia buka gawainya itu, pantun tetangga, sampai hafal saya. Karena saya rajin ikut misa beliau di Sungai Jawi. Kalau di BMJ kan jam 5 kurang 5 menit itu Pastor Pio itu udah mulai. Jadi kalau saya terlambat, saya perginya ke dua tempat, Sungai Jawi setengah 6 kurang 5 dan Katedral. Nah, itu rutinitas saya gitu. Jadi yang paling awal itu BMJ. Kalau Pastor Helen yang mimpin pas jam 5. Kalau Pastor Hiro pas jam 5. Kalau Pastor Pio jangan macam-macam. Jam 5 kurang 5 udah mulai baca Injil. Maju dia. Ya. Jadi mungkin itu yang penting ya. Selanjutnya menggunakan teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita pakai teknologi itu. Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Orang Katolik diajak untuk menggunakan internet dan teknologi hanya untuk hal-hal yang membawa kebaikan dan kemuliaan bagi Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31, jika engkau makan atau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Penggunaan media digital seharusnya tidak menjauhkan anak-anak dari Tuhan, tetapi justru mendekatkan mereka kepadanya melalui konten yang membangun iman. Nah itu, bangun algoritmanya, karena kita tidak bisa lagi mengatakan internet itu buruk atau baik seperti pisau kan. Pisau itu bisa digunakan baik atau buruk. Atau uang juga, uang itu kan tidak ada agamanya. Bisa baik, bisa buruk, ya tergantung kita lah. Ya, kecuali ini. Kesimpulan, Gereja Katolik tidak menolak perkembangan teknologi, tetapi menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam menggunakannya. Dengan bimbingan kitab suci, keluarga Katolik diharapkan dapat menjadi internet, gawai, dan game online sebagai sarana yang membawa manfaat dan bukan sebagai penghalang dalam pertumbuhan iman anak-anak. Orang tua memiliki peran utama dalam mendampingi anak-anak agar mereka tetap setia pada ajaran Kristus dalam kehidupan digital mereka. Berikutnya subbagian yang selanjutnya, yang ketiga. Nah, ini mengapa saya berikan dokumen Gereja Katolik tentang dampak internet, gawai, dan game online bagi anak-anak Katolik di keluarga Katolik. Gereja Katolik telah mengeluarkan beberapa dokumen yang membahas dampak internet, gawai, dan game online terhadap anak-anak dalam keluarga Katolik. Ya, yang pertama itu gereja dan internet. Yang ketiga, dokumen ini mengkaji pengaruh internet terhadap agama, khususnya Gereja Katolik, dan menekankan pentingnya penggunaan internet secara bijaksana untuk memajukan umat manusia serta menyebarkan nilai-nilai keadilan dan perdamaian. Jadi sudah ada dokumennya. Jadi kita tidak bisa tidak mengikuti dokumen itu gitu. Ya. Kemudian yang kedua, etika dalam internet. Dokumen ini membahas dimensi moral dari penggunaan internet, mengingatkan bahwa meskipun internet dapat digunakan untuk kebaikan, ada potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan individu dan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pedoman etis dalam memanfaatkan teknologi ini, terutama dalam konteks keluarga Katolik. Selanjutnya yang ketiga, perkembangan cepat. Surat apostolik dari Paus Yohanes Paulus II ini menegaskan bahwa perkembangan cepat teknologi di bidang media merupakan salah satu tanda kemajuan dalam masyarakat dewasa ini. Media komunikasi memiliki peran penting dalam pembentukan kepribadian seseorang dan mempengaruhi pembentukan pendapat umum yang dapat menentukan cara pikir dan cara pandang manusia. Selanjutnya, selain itu, dalamnya
Dokumen panggilan dan perutusan keluarga dalam gereja dan dunia zaman sekarang. Gereja menekankan peran penting keluarga dalam mendidik anak-anak di era digital. Orang tua diharapkan dapat membimbing dan mengawasi penggunaan teknologi oleh anak-anak mereka, memastikan bahwa penggunaan gawai dan game online tidak mengganggu perkembangan spiritual dan moral mereka. Secara keseluruhan, Gereja Katolik mendorong keluarga untuk mengintegrasikan nilai-nilai Kristiani dalam penggunaan teknologi sehari-hari, memastikan bahwa internet, gawai, dan game online digunakan sebagai sarana untuk membangun iman dan moral yang kuat dalam keluarga. Nah, nanti bekalnya atau oleh-olehnya sudah saya downloadkan dokumennya. Dokumennya itu seri dokumen gerejawi nomor 96, panggilan dalam perutusan keluarga. Kemudian seri dokumen gereja dan internet, etika dan internet perkembangan. Nah, ini mungkin penting nanti. Karena kalau tanpa dokumennya kan kita mungkin masih ya ngeraba, tapi gereja sudah jauh ke depan, kita justru malah mencari-cari dokumen dikeluarkan. Jadi gereja dan internet, etika dalam internet, perkembangan cepat. Ini luar biasa nih. Seri dokumen itu diterbitkan 24 Januari 2005. Kelemahan kita sebagai orang Katolik ini, dokumen Konsili Vatikan kedua saja 16 dokumen itu masih belum tersosialisasi. Padahal dokumennya baik-baik semuanya. Nah, bagaimana itu kita kalau mau misalnya berjalan bersama, kalau tidak. Nah, ini panggilan dalam perutusan keluarga, dokumennya ada di situ, mungkin nanti sama. Lalu ada seri dokumen gerejanya. Nah, ini solusi ya. Setelah dokumennya ada, ini bisa kita perdebatkan nanti ya. Kita tidak bisa lagi cara obatnya ya. Ini obat. Nah, tidak tahu lah untuk bapak-bapak atau saudara-saudara. Obatnya itu spiritualitas Katolik. Obat melawan internet tuh. Ya. Ini merupakan dimensi kehidupan iman yang mengarahkan seseorang kepada persatuan dengan Allah dalam Yesus Kristus melalui bimbingan Roh Kudus. Spiritualitas ini tidak hanya berkaitan dengan doa dan peribadatan, tapi juga mencakup cara hidup yang sesuai dengan ajaran Kristus, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat. Nah, di sini ya ada beberapa karakteristik utama dari spiritualitas Katolik. Kristosentris, menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan. Pasang saja salib besar-besar ya. Saya di rumah saya itu salib yang keluar itu mungkin saya kali. Dulu istri saya tuh bingung-bingung. Ya. Ada 3 salib, 4 salib, lama-lama salibnya lepas, enggak tahu ngapa gitu. Ya. Saya merindukan orang Katolik itu keluar pasang salibnya kayak gereja keluarga kudus. Itu yang betul gitu, Pak. Kristosentris. Masa lalu pasang salib di dalam, bahkan di ruang tamu pun enggak. Ya kan? Kalau kita pergi ke Singgai, saya udah pergi studi banding 2011. Itu salibnya salibnya besar sekali. Yang udah pernah pergi ke Malaysia ya, ke Kuching ya, itu dia punya salib besar gitu. Semua mobil itu ada rosarionya. Jadi jelas mobil Katolik. Kalau tidak ada rosario itu mobil, ya silakanlah bapak-bapak tidak percaya kalau pergi ke sana. Jadi kuat kita tuh. Kemudian ekaristis, nah ini menghayati misa dan sakramen sebagai sumber kekuatan rohani. Ini yang bisa melawan internet. Kan tidak mungkin waktu kita misal konsengkrat lalu kita nge-WA kan begitu. Kalau masih doa umat orang bisa WA. Tak percaya silakan kita survei atau kita penelitian. Tapi waktu mengangkat lihatlah, oh iman itu kita semua melihat kan. Selesai dah. Tidak mungkin kita. Itu cara obatnya. Berikutnya adalah biblis, bersandar pada firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Betul kata Pak Wahyudi itu. Baca kitab suci. Kalau bisa itu pagi, siang, sore, malam. Kalau enggak, ya kita pasti pegang HP, baca TikTok. Kemudian komunitas. Nah ini ikut Legio Maria, ikut misalnya ya Soperdia, ikut KOR, ikut. Pasti terbebas dari HP itu. Kalau tidak percaya, ya tidak mungkin kan kita lagi tengah asik-asik Legio lalu bunyi WA gitu. Ya kan? Memang
Kemudian misioner, menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu solusi yang ditawarkan. Menurut Karl Rahner, seorang teolog Katolik, spiritualitas bukan hanya tentang kehidupan doa pribadi, tetapi juga tentang bagaimana iman diwujudkan dalam tindakan nyata yang mencerminkan kasih Kristus. Oleh karena itu, misa harian, ini memiliki peran sentral dalam membentuk habitus spiritual umat. Ya, itu bisa kita Mengapa? Karena yang pertama, kedekatan dengan Tuhan. Semakin rajin berdoa dan merenungkan firman Tuhan, semakin merasakan kehadiran dan bimbingan Allah dalam hidup sehari-hari, kita akan bisa mengendalikan internet dan medsos. Kedua, kehidupan sakramental yang aktif, rajin mengikuti misa dan menerima ekaristi dengan penuh iman. Ya kan? Pergi ke warkop 8 jam tahan, ke gereja 1,5 jam tak tahan. Bayangkan. Ya kan? Saya kan mengajar di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri hari Senin, itu saya absen dulu. Ke gereja enggak? Kalau enggak ke gereja ya jangan jadi guru agama. Apalagi yang guru agama. Hari Minggu berburu kan begitu. Ya, bagaimana mau mengajarkan iman Katolik? Terima sakramen enggak? Kemudian perubahan sikap dan perilaku, hidup dalam kasih, kejujuran ya. Sebelumnya adalah sering menerima sakramen tobat untuk memperbarui diri. Saya tidak tahu apakah kita sudah menurun. Dulu zaman Pastor Paskalis Sudirjo itu, kalau satu kali tidak ke gereja, kami misdinar itu, ngaku dosa dulu. Ngaku dosa dulu. Gitu. Pastor, saya berdosa, saya tidak ke gereja kemarin karena nonton Doraemon. Ampunilah dosa. Ya, kan dulu Doraemon kami berebut mau misa pertama. Ada kawan kami Jojon namanya. Jojon terus misa pertama. Kapan kami pastor? Gara-gara mau nonton Doraemon jam 8. Dulu Doraemon tantangannya bukan internet. Ya kan? Nah, saya kan misinar gitu. Lalu ya 1,5 tahun komuni pertama oleh Pastor Pirvinus Chong, angkatan terakhir. Gara-gara kawan saya itu tidak hafal 10 perintah Allah, ayah saya aja hafal. 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, banyak kita tidak hafal. Termasuk mahasiswa stakan tuh saya udah uji, tak hafal. Gimana kita bisa mempertahankan iman Katolik barang dasar paling pokok tuh tidak hafal? Itu kritik bagi kita, autokritik. Anak-anak kita mana kita mau antar sekolah minggu? Saya tanya, kenapa kau tak sekolah minggu? Gurunya tak datang, Pak. Aduh, gurunya tak datang, susah lah saya ngomongnya. Ya udah main game saja. Nah ini persoalan. Kemudian perubahan sikap dan perilaku, hidup dalam kasih, kejujuran dan kesederhanaan. Nah ini beratnya, hidup dalam kasih. Istri saya sering saya kena marah. Saya ucapkan salam damai, kasih dan sejahtera. Salam kasih damai dan sejahtera diolok anak saya. Bapak ini pemarah tapi kok mengucapkan, ya kan ngomong dulu lah. Kan berdosa itu kan dengan pikiran, perkataan, perbuatan dan kelalaian. Minimal mengucapkan kasih itu udah mengurangi dosa saya, kan begitu. Salam, salpe, Tuhan berkati, betul tuh. Orang Katolik tak biasa. Salam. Tak dijawab, salam. Ya kan? Salpe, tak dijawab. Kita tuh lucu begitu. Padahal kita punya rumusnya, doanya. Misalnya ada orang meninggal, kita tulis RIP ya. Apa sih kita tak nambah kan? Rumusannya ada. Turut berduka cita, semoga jiwa orang beriman beristirahat dengan tenteram dalam kerahman Tuhan, titik, amin. Makanya kita tak pernah terapkan itu, kita bilang kita tak punya kata-kata untuk jawabnya, kan begitu. Itulah yang saya praktekkan begitu. Minimal kita berbuat baik dengan kata-kata dulu. Masalah hati kita nomor 2 lah, Tuhan yang tahu, kan begitu. Atau di akhirat nanti kan kita dihukum kalau kita munafik, kan begitu. Minimal kita tampilkanlah diri kita saleh dulu kan. Pagi-pagi misa harian misalnya kan. Jalankan kesalehan itu yang penting sekarang nih. Kemarin Pak Wahyudi manggil pastor
Bapak itu pastor, bukan Pak dari Kuala Behe. Alamak, saya bilang pastor tuh. Karena apa tadi? Tidak menampilkan lagi citra. Wah, kan tidak perlu pakaian tuh katanya. Lah, saya bilang bagaimana kalau gitu? Kita pergi ke gereja pakai baju oblongnya, sendal jepit, ya kan? Protestan dia mau ikut kembali pakai alba, pakai stola. Saya tanya stola ungu, ngapa bapak nih pakai stola ungu? Ini kebesaran saya, gereja saya nih ungu. Hancur ya kita ungu masa pertobatan, masa Advent. Dia masa sukacita ungunya. Geleng-geleng kepala saya. Bangga dia. Kawan saya tuh unguku sumpah. Alamak, saya bilang, berarti ini orang ini udah ya maksud saya ini ya, keterlibatan dalam pelayanan dan misi gereja. Aktif dalam komunitas gerejawi seperti kelompok doa, pelayanan sosial dan katekese, memiliki semangat untuk berbagi Kristus, ya kan, kepada orang lain. Nah, ini yang saya katakan tadi perlu diperdebatkan. Peran misa harian dalam pembentukan spiritualitas Katolik. Memang tidak bisa kalau kita hanya ikut misa 1 kali hari Minggu tuh. Kita mau jadi aktivis gereja, aktif terus duit tipis. Kan aktif terus duit tipis. Dari pembina Mudika saya dulu tuh namanya Bang Hendro. Kita nih aktif terus duit tipis. Ya kan, aktif ya di gereja, duit enggak dicari, anak mau sekolah. Iya ya. Kan? Pagi, siang, sore aktif di gereja, lupa dia cari duit. Ngurusi urusan orang, rumah tangga sendiri tak diurus. Kata istri saya, tiap hari ngurusi orang ya. Kapan ngurusi kami? Betul juga ya. Ya. Nah ini maksud kita tuh. Nah ini kan kita kan mau mencari itu solusi. Mengapa? Membantu umat untuk hidup dalam kasih dan kesatuan dalam Kristus. Ekaristi adalah bentuk tertinggi dari persekutuan dengan Kristus yang memperbarui dan menguatkan iman setiap umat. Jadi kalau ada komunitas yang menjauhkan kita dari Ekaristi itu sesat. Terserahlah pastor mau mengatakan apa. Kalau ada Ekaristi itu tiba-tiba, oh tidak perlu sakramen Ekaristi, cukup ibadat ya, itu berarti komunitas sudah sesat. Ya terserah pastor kau katakan. Masa kita jauh dari Ekaristi? Cukup doa aja, komunitas doa aja, ya kan, kita rajin. Ekaristi tidak kita sambut, ya udahlah. Susah. Kedua, meningkatkan kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidup sehari-hari. Ya, ini memang sesuatu yang penting, tetapi sering kita lalaikan. Berikutnya, membentuk kebiasaan doa yang lebih mendalam. Udah habis misa harian, saya doa ibadat harian lagi gitu. Ya kita bentuklah diri kita. Kalau Pak Wahyu di tengah malam, saya habis misa harian Pak. Ya, kalau tidak percaya tanya istri saya lah. Kalau bohong-bohong, kalau dia novena harian, kalau saya misa harian kan gitu. Dia bangunkan saya pergi. Kadang tetangga saya yang Islam yang bangunkan saya, dia sholat 5 waktu. Loh, spiritualitas mereka luar biasa. Kita harus acungi jempol. Pagi hari dia dah kelenteng, kita masih bangun narik selimut. Kebetulan ya saleh juga tuh tetangga saya. Makanya kalau kita punya tetangga saleh, kita doa Bapa kami biar aman di situ kan. Kita kopel-kopel dia tidak berdoa, preman bakar rumah, habislah rumah kita. Loh ini kan. Jadi ketika saya buka, dia cepat-cepat buka. Bingung dia kan, kemana nih, ya kan? Dia pergi ke masjid, saya pergi ke gereja, kan indahnya tuh moderasi beragama. Berikutnya menumbuhkan semangat pelayanan dan kepedulian terhadap sesama. Nah ini ya, meskipun misa harian memiliki banyak manfaat bagi spiritualitas umat, ada beberapa tantangan yang dapat menghambat ini. Yang pertama, kesibukan dan gaya hidup modern. Kedua, kurangnya pemahaman tentang pentingnya misa harian ini. Beberapa umat masih menganggap bahwa misa hanya wajib pada hari Minggu tanpa menyadari manfaat rohani dari misa harian. Ya, kita belajar dari pastor misa harian, kita ikutlah. Kita ini kan pastor sentris. Ya kan tidak bisa lah. Gereja Katolik tanpa pastor itu bukan gereja Katolik, gereja Katolak. Lah, Katolak lah, Protestan.
Katolik yang ditolak kan Protestan. Dia kan Katolik hasilnya. Katolik. Loh, saya dapat praktisi itu diajar oleh bapak saya loh. Bapak saya tuh katekumen, itu 3 tahun. Simpatisan tuh mau 4 tahun. Barulah dia katekumen. Calon katekumen tuh setahun, katekumen 3 tahun. Calon baptisan setahun, diuji dulu. Barulah dia suruh ke suster, diuji dulu. Dulu pastor kan tinggal nguji aja. Kayak mama saya di SKP. Doa tobat, hafal. Doa Bapa kami, hafal. Salam Maria, hafal. Doa malam, hafal. Doa pagi, hafal. Wah, boleh baptis. Mana kita sekarang? Anak kita ndak hafal 10 perintah Allah lalu diterima sakramen Krisma. Nah, ini autokritik bagi saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari. Benar, katekese kita ini bukan lemah, tapi kita tuh mau singkat-singkat. Di MRPD itu ada bapak yang dari Hindu. Itu kalau tidak salah betul ya, MRPD Pak Paulus ya, Purbaya. Saya kan main pingpong di sana tuh. Bapak itu 1 hari sebelum katekumen kan, dia nginap dulu di penginapan. Dia tidak pernah boleh bolong, tidak salah 52 kali atau 60 kali. Saya tanya tuh, mantap bapak ini dari segedong nih. Nginap dulu dia baru, bayangkan, tidak ada disuruh kasih dispensasi. Karena dia kan dari agama Hindu kan. Jadi dia harus benar-benar masuk Katolik tuh yang murni begitu. Lah kita, ya kan, cengeng misalnya. Kalau saya cengeng KPP tak lulus waktu itu kan Pak Herman saya kan nenek saya meninggal. Ngertilah Pak Herman. Oh, enggak bisa katanya. Jadi Pak Herman ikut. Ayo ikut. Pak Herman biarpun lemah lembut tegas dia dengan saya. Karena apa? Ketegasan itulah yang membuat kita bisa bertahan jadi Katolik. Bukan Katolik kilik-kilik kata orang Baremada. Tahu Katolik kilik-kilik? Ya, Katolik anak ayam. Jadi nanti dikasih makanan pindah dari gereja sebelah. Ya karena yang dulu-dulu tuh katekumennya kuat begitu. Jadi bertahan tuh luar biasa begitu. Ya kalau enggak katekumennya kuat, udah habislah Protestan kampung kakek saya ini, kampung nenek saya kan. Kalau kampung kakek saya tuh jangan berani orang di situ. Ya kan hanya 1 ya Protestan, sisanya 99. Gereja Antonius Senapit. Tengkoraknya disambar petir gara-gara udah Katolik. Ya ini maksudnya saya spiritualitas ya. Ya cukup panjang tapi maksud saya untuk menggantikan ini. Berikutnya meningkatkan pemahaman umat tentang Ekaristi. Selanjutnya membangun kebiasaan dan komunitas yang mendukung. Ketiga, ini dia. Maksud saya mengapa? Memanfaatkan media sosial dan teknologi. Tidak bisa lagi kita hanya berdiam diri. Orang menyerang Katolik, kita diam-diam, ya udahlah, kan begitu. Ya kan? Kita hanya bangga dengan Protestan yang membela Kristus, seakan-akan Katolik itu santai-santai aja. Ya Katolik sih memang santai-santai masuk surga kan begitu. Muda poya-poya, ya tua kaya raya mati masuk surga, kan begitu. Kata Pastor Lawing, hedon. Ada bukunya bagus. Ya kan? Buku banyak. Kurang apa lagi lah Katolik nih. Ya kan? Kurang banyak aja yang misa harian kan begitu. Ya terserah. Bagi saya, militansi saya karena misa harian dan misa hari Minggu. Dan itulah untuk membatasi saya untuk tidak buka film porno. Siapa bilang tidak suka lihat film porno? Ya kan? Dari mata turun ke hati, dari hati turun ke tangan kan begitu. Ya. Sampai anak saya tuh bapak tuh kan suka yang cantik-cantik. Saya pun terkejut juga. Ya memang saya suka yang cantik-cantik. Kalau mamamu tidak cantik, saya tidak suka begitu. Karena mereka anak-anak itu tahu dah algoritma kita gitu. Terakhir saya katakan untuk membuat spiritualitas kita kuat sebagai para komisi kerasulan keluarga atau seksi kerasulan keluarga, ayo kita misa harian. Tidak ada solusinya itu. Obatnya untuk saya lah. Biar saya tidak berbohong.
Karena kan kalau hanya 1 minggu terima komuni, bohongnya 6 hari. 1 harinya kudus gitu. Maka kata Pastor Pio itu, kita ini orang Katolik itu hanya kudus pada hari Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya korupsi, merampok, bohong, fitnah dan sebagainya. Tidak percaya, ya kita bisa lihatlah dalam diri kita, begitu. Semakin rajin kita terima sakramen Ekaristi, semakin takut kita berbuat dosa. Semakin jarang kita terima sakramen Ekaristi, semakin nyaman kita berbuat dosa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf agak panjang. Itulah yang dapat saya jelaskan di sini. Materi nanti dikasih Bapak Ibu. Dan demikian yang dapat saya sampaikan. Oke, kita atur saya.